Yang ketiga, kita berharap. Orang katakan kita boleh kehilangan uang, masih bisa cari lagi. Kita boleh kehilangan materi, kita bisa cari lagi. Tapi satu hal, jangan pernah kita kehilangan pengharapan, optimisme. Banyak orang itu survive di dalam hidupnya, bahkan ketika dia sakit, bahkan ketika dokter mengatakan ini sudah tidak bisa lagi pulih. Tapi mujizat terjadi karena orang memiliki pengharapan. Saya masih hidup, saya masih bisa. Itulah juga saudara-saudari, salah satu keutamaan iman kita. Iman, harapan, kasih. Yang kedua itu harapan, optimisme. Kita tidak mengharapkan kegagalan, tetapi itu biasa dalam warna kehidupan kita. Kita mengharapkan semua orang senang dengan kita, tapi ada juga bahkan yang memusuhi kita. Kita mengharapkan kita bisa dihormati, tetapi yang terjadi adalah kita dicemooh, dibully. Tetapi bagi orang yang berpengharapan, dia akan tetap teguh, kuat, kokoh, berdiri. Karena dia memiliki sebuah spiritualitas bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita tidak pernah sendiri. Itulah yang terjadi dengan misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan dia yang menjadi manusia adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Apa artinya Allah beserta kita? Artinya dalam seluruh peristiwa hidup kita, dalam suka maupun duka, di sana ada Allah. Dalam untung maupun malang, di sana ada Tuhan. Di waktu sehat maupun sakit, di sana ada Tuhan. Di waktu kita kuat atau dikala kita menjadi lemah tak berdaya, ingat di sana ada Tuhan. Itulah makna jati diri Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Immanuel. Dan karena itulah sebagai orang Katolik, Anda sadar atau tidak, setiap kali kita ikut misa setidaknya ada 4 kali pastor mengatakan Tuhan beserta kita. Waktu pembukaan, waktu pembacaan Injil, waktu prefasi, dan terakhir waktu salam damai. Dengan rumus yang berbeda-beda, tapi intinya adalah God is with us. Tuhan itu beserta kita. Dominus vobiscum. Allah beserta kita. Dan inilah yang menjadi dasar saudara-saudari pengharapan kita. Kita tidak sendiri. Kita lemah, kita tak berdaya, kita terbatas. Tapi kita punya Allah Sang Immanuel yang kuat, yang tak terbatas, yang tak terbendung, yang membuat air bahkan jadi anggur, yang mati sekalipun dibangkitkan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah dasar pengharapan kita, saudara dan saudara. Inilah yang sungguh dipegang teguh oleh Santo Paulus. Tadi malam saya sedikit berbicara mengenai Santo Paulus di dalam renungan akhir tahun, bahwa sebagai seorang rasul besar, dia juga mengalami banyak kesulitan, tantangan, sakit, di penjara bahkan. Bukan karena dia maling ayam, tapi karena dia mewartakan Kristus. Tapi Paulus mengatakan, aku senantiasa bersyukur. Luar biasa. Karena justru di dalam kelemahan nampak kuat kuasa Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudari,
Saya boleh mengutip lagi Paulus, tapi pada ayat perikop yang lain, Filipi pasal 3 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudari. Inilah orang yang optimis, orang yang berpengharap. Maka mari ibu dan bapak, saudara-saudari, dengan 3 kata kunci ini yang merupakan penjabaran dari sikap iman kita, kita pun mau tetap menjalani hari-hari siara hidup kita tetap sebagai anak Tuhan, tetap sebagai seorang warga gereja. Jangan sampai iman kita dikorbankan karena hal-hal duniawi, entah pangkat, kedudukan, jodoh, iming-iming ini dan itu. Jangan, saudara-saudari. Di dalam Tuhan Yesus pokok iman kita, dan di dalam gereja Katolik bersama dengan Bunda Maria, kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus bersyukur, terus bermohon, berserah diri, dan terus berpengharapan. Dengan itu kita percaya tahun 2022 ini boleh juga menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita semua.